Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, minggu lalu, bukan minggu lalu ya, pertemuan yang lalu kita udah buat semuanya jalan kan. Udah saya kasih tugas bagaimana data bukunya jalan, data membernya juga jalan, dan dendanya jalan. Nah, saya lihat udah beberapa yang kerjakan dan udah oke sih, udah nggak masalah. Nah, cuman database-nya saya lupa. Minggu lalu itu kan saya nggak terangkan database-nya. Nah, jadi coba kalian ubah dulu database-nya sesuai dengan apa yang saya buat. Karena kan kemarin nggak ada saya infokan, jadi pasti buat sesuai kehendak masing-masing kan. Nah, di sini ada database perpustakaan. Data bukunya seperti ini, strukturnya seperti ini. Ya, jadi ada ID, barcode, judul pengarang. Ini tipenya dan ini lengthnya. Oke, ada data member, strukturnya. Ya, ada seperti ini ID dan lengthnya. Oke, kemudian ada denda. Hanya satu kolom aja, pakai denda gitu aja. Ini tipe data dan lengthnya. Dan di tabel peminjaman di sini ada struktur, ini tipenya. Oke, dan di tabel pengembalian ada struktur, nah seperti ini. Oke, jadi kalau bisa disesuaikan dulu sesuai nama tabel, nama kolom, lengthnya, kemudian tipe datanya seperti apa yang saya buat. Oke. Nah, setelah berhasil dibuat sama persis semua, minggu lalu kita kan udah buat berhasil seperti ini. Ya. Jadi kalau udah selesai semua dibuat, nanti diedit dulu ya, data bukunya diedit, data membernya, dandanya sesuai dengan database yang saya buat ya, mulai dari namanya, jenisnya, tipe data dan sebagainya. Sama persis lah pokoknya. Jadi kedepannya ketika membaca coding semua seragam gitu, nggak beda-beda. Oke, paham maksudnya ya. Nah, kemudian sekarang kita udah berhasil buat, ya lihat ya, data buku udah berhasil ditambahkan, udah berhasil diedit, kemudian juga udah berhasil dihapus. Editnya, simpannya, update-nya udah berhasil. Nah, kemudian kita mau buat untuk data member, kan gitu kan? Kalian udah buat kan? Nah, tapi saya kasih tahu tips dan trik bagaimana caranya bisa membuat form lain dengan cara yang lebih cepat. Oke? Nah, seperti ini misal data buku. Ini kan udah jalan semua nih. Nah, kita lihat codingnya. Nah, seperti ini. Nah, di data member ini kan sama persis ya. Kan sama persis tampilannya, semua sama persis. Yang beda-beda paling ya codingnya aja kan, coding tipe datanya, nama tabel dan sebagainya. Nah, supaya gampang dan cepat ya, seperti yang saya gembor-gemborkan pada saat di kelas ya, copy paste. Ya, budayakan copy paste dalam coding. Jadi yang penting kita tahu apa yang kita copy, apa yang kita paste, selesai. Nah, contohnya misalnya ini di data buku ya. Data buku kita lihat codingnya. Oke. Nah, ini tinggal kita copy aja. Ini kan sama aja. Ingat ya, copy-nya cukup yang di dalam kelas. Jadi public class dan end class ini jangan ikut tercopy karena ini milik form masing-masing ya, nggak bisa dimiliki oleh form lain. Oke, ini kita copy aja. Kita copy. Kemudian buka data member. Ya, masuk ke area coding. Ingat ya, jangan asal-asal nge-paste-nya. Pastikan di dalam kelas ya. Di antara public class dan class, berarti tengah-tengah sini. Udah klik kanan, paste atau Ctrl V kayak biasa. Nah, kita lihat di sini apa yang harus kita ganti. Tentu saja tabel dan kolom ya. Nah, misal ini tabel data buku ini kan nggak cocok. Kita mau pakai data member. Berarti kita gunakan tabel data member. TB data member. Ini lihat nama kolomnya. Makanya saya suruh buat ulang supaya seragam ya. TB data member. Berarti apapun yang TB data buku yang ada di sini kita harus ganti dengan TB data member. Nah, tinggal di blok aja, double klik, Ctrl H, Ctrl F itu untuk find ya, artinya mencari. Kalau Ctrl H, find and replace. Ya, jadi TB data buku diganti dengan TB apa tadi? TB data member. TB data member. Ini huruf besar kecil nggak masalah ya, karena di sini juga huruf kecil semua kan. Nah, tapi di sini saya buat tiap awal katanya huruf kapital supaya lebih mudah aja membacanya gitu. Ya. Oke, seperti ini ya.
Nah, setelah dapat, pastikan di sini ini ada macam-macam, ada current document, selection dan sebagainya. Nah, kita pilih current document ya, supaya yang diganti hanya di dalam sini aja, di area coding satu form ini aja, nggak berganti di form-form yang lain ya. Oke, nah seperti itu ya. Kita pilih current document, maka di sini ada dua, replace next sama replace all. Kita pilih aja langsung replace all. Oke. Ada dua kata yang terganti ya, berarti ada dua kata TB data buku diganti menjadi TB data member. Nah, tentu saja ini satu di sini dan satu lagi di sini pada saat delete, ya kan? Kemudian kita cari di sini kolom-kolomnya atau nama-nama kolomnya. Ya, kalau kita lihat di sini ditampilkan data buku, paling hanya di TB data member where-nya mau dicari berdasarkan apa. Judul ini kan punya yang lain ya. Jadi di data member kita lihat kolomnya ada nama, mungkin kita berdasarkan nama aja loh ya. Nah, jadi where nama ya, TB data buku where nama like txt cari. Jadi kita nggak perlu pakai or karena kan berdasarkan cuma nama aja doang gitu yang mau kita cari, hanya berdasarkan nama. Jadi ini kita hapus, hati-hati ngapusnya. Ya, pastikan di sini terakhirnya ada tanda kutip, persen, petik, dan penutupnya. Oke. Nah, kalau ini udah selesai, kita agak ke bawah, satu-satu kita cek. Ini nggak ada masalah, tampilkan tabel udah sama semua. Nah, di sini ada FRM data buku. Ya, FRM data buku tentu saja harus berganti menjadi FRM data member. Jadi kita blok, kita select ya, Ctrl H. Nah, FRM data buku menjadi FRM data member. Oke, replace all semua. Ada 8 kata yang terganti. Jadi FRM data member add semua udah ada. Nah, kemudian ini error. Kenapa error? Nah, di FRM data member ada txt ID ya. Kita lihat di FRM data member. Nih, ada ID, nama, alamat, no HP. Nah, di codingnya ID oke, dia nggak error karena betul-betul ada ID-nya kan. Nah, yang kedua apa? Nama, txt nama. Yang ketiga alamat, txt alamat. Yang keempat apa tadi? No HP ya. Nah, kita buat. Jadi misalnya bingung, mungkin lupa apa ya namanya tadi ya. Nah, kita hapus saja. Kita ketik aja no HP, no gitu ya, yang seingat kita lah. Nah, kemudian akan muncul di sini. Jadi kita tinggal pilih. Nah, kalau dia misalnya nggak muncul seperti ini, tekan Ctrl dan spasi cara bersamaan, nanti dia muncul ya. Nah, klik aja, udah selesai, errornya hilang ya kan. Nah, ini juga udah masih sesuai urutan, artinya txt ID ini di kolom ke 0, nama, alamat, no HP 1 2 3 4. Ini masih urutan, jadi masih nggak masalah. Oke, nah delete, kita lihat apakah ada perubahan di sini. Nah, ini masih di delete, oke, sama konfirmasi sama delete from TB data member. Oke, udah bener ya, memang betul di delete dari data member. Where ID-nya berdasarkan apa yang ada di kolom 0 di data grid view. Nah, sama seperti di data buku. Oke, nggak ada masalah berarti. Tampilkan tabel. Dan sini juga udah oke, menu utama. Oke ya, nggak ada masalah. Nah, sekarang kita masuk ke TB data member. Nah, ini kita akan simpan dan update-nya secara bersamaan. Kita juga bisa pakai codingnya punya si FRM data buku. Ini kan sama aja ya, cuman simpan-simpan doang, sama aja. Nah, kita bisa pakai codingnya supaya nggak capek ngetik ulang, buang-buang waktu, buang-buang tenaga dan segala macam. Apalagi ini puasa kan, harus hemat tenaga ya. Nah, jadi tinggal kita select aja ininya. Ingat ya, di antara kelas ya, jadi public class sama end class ini jangan di copy juga, karena ini milik form masing-masing ya. Ibaratnya ini kepalanya, ini kakinya. Oke. Kalau nggak ada kepala bahaya, kalau nggak ada kaki bahaya. Nah, tinggal badannya aja. Kita copy, masuk ke FRM data member add. Masukkan codingnya. Nah, kita paste di tengah-tengah sini.
jangan sampai salah paste ya, jangan sampai di luar-luar. Nah mungkin kan, awas aja kalau ada yang paste di situ. Nah, oke, Ctrl V. Kita lihat akan banyak error di sini. Kenapa error? Ya iyalah, karena nggak cocok kan gitu kan. Nah, kalau dapat error, pelan-pelan, perhatikan pelan-pelan. Errornya ini apa gitu. Nah, baca pelan-pelan, jangan langsung heboh ya. Nah, karena harus teliti lah gitu. Kalau teliti, sering-sering dapat error, pasti sering-sering semakin bisa menangani masalah dengan mudah. Ya, sama kayak kehidupan kan. Kalau sering dapat masalah, otomatis semakin dewasa gitu kan. Naik level deh, kalau istilah dalam Islamnya. Nah, pertama kita lihat di sini ada error txt barcode. Atau dari atas dulu lah kita lihat ya. Select from TB data buku. Nah, ini nggak cocok. TB data buku ini nggak cocok. Oke, nah kita ganti menjadi apa tadi? TB data member. Jadi select dulu, Ctrl H, kemudian TB data member, ya kan? Pastikan current dokumen ya. Jangan pula kalian pilih current project. Mana dia? Nah, current project berganti semua nanti TB data buku di form lain. Oke, jadi cukup current dokumen aja. Nah, replace all ada 3 ya, otomatis sini 1, sini 2, satu lagi sini 3. Kan nggak capek-capek ngetik, lebih gampang, lebih simple, lebih cepat lah gitu. Karena kalau program ini kita kan bicara bisnis ya, orang tempah program ke kita, kemudian kalau kita terlalu lama ngerjainnya, otomatis duitnya pun lama gitu kan. Pokoknya gimana caranya duit itu bisa cepat datang lah gitu. Ya, duit lah gitu ya istilahnya. Jangan lama-lama gitu. Aku bisa copy paste kan aja. Oke. Nah, kemudian kita cek dulu. Select from TB data member where ID-nya betul txt ID ya. Nah, yang lain-lain udah betul. Nah, kita masuk kemari. Update dari TB data member. Oke. Set barcode. Barcode ini kan punya si data buku. Data member nggak ada barcode. Kita lihat data member apa-apa aja tadi. Mungkin kalian masih ingat ya, saya udah lupa. ID, nama, alamat, no HP. Nah, sekarang kita ganti berarti di sini ID-nya where ya. Jadi sini nama, alamat, no HP. Oke, where ID betul. Nah, namanya menjadi apa? Nama, txt nama ya. Nah, txt nama .txt, kemudian alamatnya txt alamat.txt. Sangat mudah sekali. Kalau yang masih nggak ngerti juga bingung lah saya. Cuman udah terlalu mudah ini. Ya. Nah, where ID, txt ID. Tinggal ganti-ganti aja. Jadi program itu nggak mudah. Yang mudah itu yang sulit itu pemikiran kita gitu. Program ini mudah. Nggak salah kata-kata saya. Oke ya. Intinya program itu mudah lah. Apa buktinya program itu mudah? Kita lihat di luar negeri, ya, anak-anak kecil yang 5 tahun itu, 5 tahun, 10 tahun ya, sejak SD mereka udah diajarkan buat aplikasi. Dan banyak aplikasi mereka yang udah jadi gitu. Itu buktinya mudah. Nah, anak Indonesia umur 5 tahun ngapain? Kan begitu kan, korek-korek pasir atau apalah. Ya, ada yang ikut lomba nyanyi dan sebagainya. Nah, jadi kenapa mereka mudah? Ternyata karena mereka benar-benar memahami bahasa di coding itu. Karena kebetulan bahasa coding kan bahasa Inggris ya. Bahasa bayi mereka, sejak bayi mereka udah bahasa Inggris. Nah, jadi menurut saya masalahnya cuma ada di bahasa doang ya. Jadi belajarlah bahasa Inggris supaya kalian betul-betul bisa memahami errornya seperti apa, kemudian menu-menu semua tampilan coding ini seperti apa. Kalau bisa bahasa Inggris otomatis bisa mudah. Sama kayak kita seperti ngomong biasa aja, karena ini kan bahasa manusia semua yang kita ketik. Ya, paham maksudnya ya? Paham ya. Mudah-mudahan paham. Oke. Nah, sampai di sini kita lanjut. Ini udah oke ya. Nama, alamat, no HP dan sebagainya. FRM data buku kita ganti menjadi Ctrl H dulu. FRM data buku menjadi FRM data member. Replace all, ada 2, satu di sini otomatis, satu lagi di sini. Oke. Nah, kemudian kalau connect, insert into TB data member, values ya harus berurutan juga. ID, nama, alamat, no HP. Txt ID betul, txt alamat, txt
Nama, alamat, no HP. Adi berarti sini nama. Nama di sini txt alamat. Di sini txt no HP. Oke. Nah, udah seperti itu. Ini harus berurut ya. Kalau nggak berurut nggak bisa. Ya, nggak bisa acak-acakan. Harus teratur. Makanya kalau mau jadi programmer tuh harus teratur hidupnya. Biar terbawa di dunia codingnya. Nah, itulah ya pokoknya. Oke. Nah, kemudian lanjut kemari call data member. Oke, udah bener. Udah selesai. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi mikir terlalu panjang, terlalu jauh, ngetik-ngetik ulang apa segala macam. Buang-buang itu cara lama itu ya. Cara-cara LP3I jam-jam dulu. Oke. Nah, kita tes ya, kita tes. Kalau nggak ada pembuktian kita nggak tahu kan. Nah, kita tes dulu, kita jalankan. Data membernya berhasil nggak, maksimas dulu. Oh ya, ini pada saat muncul kan seperti ini. Nah, tinggal kita ginikan aja. Mungkin bagi yang belum tahu ya, saya tahu kalian udah paham-paham semua kan, udah jago-jago lah soal ini. Nah, caranya ini klik aja di sini, kemudian bisa lihat di sini. Start position. Oh, oke, bukan itu ya. Nah, kemudian ini Windows state. Ya, Windows normal ya seperti apa yang bisa normal. Nah, kita buat maximize supaya dia pada saat pertama kali jalankan langsung maximize. Oke, nah kita jalankan dulu. Oke, nah langsung maximize ya. Nah, di sini ada data member. Kok belum terbuka ini? Nah, oke, berarti belum ada codingnya. Berarti apapun yang nggak jalan itu berarti nggak ada codingnya. Tinggal kita masukkan aja. Data member apa berarti? FRM data member. Aduh, gampangnya ya Allah. Iyalah, kalau kayak gini susah apalagi. Nah, FRM data member .mdi parents. Kita tentukan siapa mamaknya. Siapa mamak si data member. Ya, si menu utama. Menu utama itu berarti me kan, karena kita ketiknya di menu utama. Gampang sekali ya. Tiada yang lebih gampang daripada ini. Nah, kita jalankan data member, kita klik, kita buka. Oke, ini masuk di dalam dia ya. Nah, bisa dilihat ini nggak keluar, dia masuk di dalam. Karena kita tentukan mamaknya siapa, parentsnya ya, orang tuanya siapa. Orang tuanya sih menu utama. Karena kalau nggak kita tentukan mamaknya siapa, terantar dia luar sini. Nah, yatim piatu lah dia. Oke. Nah, di sini muncul ada tambahkan. Nah, muncul ya. ID-nya misalnya 00001. Nama Dimas Setiawan ya. Saya ingat Dimas karena dia sering duduk di depan saya. Dimas Setiawan. Alamat mana ya? Binjai lah ya. Nomor HP 0898 pakai tri ya kan. Nah, simpan, masuk. Ya kan, masuk. Nah, kemudian tambahkan lagi. Kalau ingat Dimas, saya ingat Cika, entah kenapa. Ya, 00002. Nama Cika. Alamat mana ya? Binjai lah ya. Kalau Cika pakai kartu 51, kartu Bayu ya. Yang dari Telkomsel, produk baru. Nah, simpan, masuk, ya kan? Nah, ada Dimas, ada Cika. Oke, nah edit. Kita edit misalnya Cika ini ternyata namanya bukan Cika, ya, Ciki Jessica. Oke, ternyata bukan di Binjai, ternyata orang Medan. Nomor HP-nya betul, simpan. Berhasil edit, ya kan? Apa lagi? Udah pas nih semua nih. Oke. Nah, tambahkan berhasil, edit berhasil, simpannya udah. Sekarang kita hapus. Ya. Jangan kita tambahkan, kita tes saja buat data salah. Pura-pura salah. Aduh, salah ya. Oke, dihapus aja. Klik aja ya kan yang ini, kemudian hapus.
Yakin data ini hapus? Yes. Terhapus, selesai. Ya, nggak ada ngetik-ngetik ulang semua, tinggal copy paste sedikit, ganti-ganti database-nya, ganti kolomnya dan sebagainya. Simple sekali. Oke. Nah, carinya juga ada jalan nih. Misalnya kita cari namanya Dimas. Oh, belum jalan ya. Kenapa belum jalan? Karena belum ada codingnya ya. Berulang kali saya bilang sesuatu yang nggak jalan di pemrograman itu karena belum ada codingnya. Oke, masuk kita kemari. Ini jangan kalian skip ya. Jangan kalian skip, pelan-pelan kalian tonton saya. Oke, biar nggak kelewatan, karena kelewatan pemrograman ini agak sulit memahami. Nah, kenapa ini belum jalan? Karena belum ada codingnya di sini. Jadi pada saat kita ketik apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa. Lihat codingnya nggak ada. Nah, berarti kalau mau diketik ini apa yang terjadi? Kita call tampilkan tabel, supaya kita ketik berdasarkan apa yang kita cari, ya. Karena di sini kan udah kita buat juga. Tampilkan tabelnya berdasarkan dimana namanya seperti apa yang diketik di teks cari. Jadi apa yang kita ketik di teks cari ya tampilkan tabel. Gak usah bingung ya, ketik aja kayak gitu jalan itu. Oke. Data member. Kita ketik namanya karena mencarian berdasarkan nama, nggak bisa berdasarkan Binja ya, nggak ada, karena kita mencari berdasarkan nama. Contoh misalnya Cika. Nah, hanya satu mahasiswa yang namanya punya huruf C. Dimas Setiawan nggak ada C-nya. Oke. Nah, misalnya kayak T atau huruf A, dua-dua punya A kan? An cuma satu orang berarti Dimas Setiawan. Udah, sesimpel itu. Nggak ada yang lebih simpel daripada ini. Oke. Jadi sangat simpel sekali ya. Ya, jadi seperti itu ya cara copy paste coding yang gampang ya. Jadi misalnya bentuknya sama, semuanya sama, kenapa harus ketik ulang? Ya, copy paste aja dari yang lama, tinggal ganti-ganti nama tabelnya, kolomnya dan sebagainya. Oke. Nah, jadi sekarang silakan diedit dulu tabelnya ya, sesuaikan dengan codingnya, sesuaikan dengan tabel yang saya punya yang di video awal tadi. Jadi semuanya berbagai macam tabelnya, kemudian nama-nama kolomnya itu, kemudian lengthnya samakan persis seperti yang saya buat ya. Jadi kedepannya kalau ada coding yang saya bagikan, otomatis semuanya bisa seragam gitu kan. Kok sama ini kan terserah kalian kan. Jadi bisa seragam, jadi sama-sama bisa memahami lah ya. Jadi misalnya ada kerjasama sama mahasiswa yang lain bisa langsung tahu seperti itu. Nggak ada beda-beda. Oke, nah silakan dikerjakan dulu. Kalau ada pertanyaan silakan di komen di bawah. Kalau ada pertanyaan yang mungkin susah dijelaskan melalui teks, silakan dibuat aja video errornya seperti apa. Nah, jadi misalnya ada gitu kan, di komen aja, Pak ini gimana penyelesaiannya gitu. Nah dibuatkan videonya, entah ada errornya apa ya kan. Nah nanti saya jawab melalui video juga ya. Kalau bisa pertanyaannya ada beberapa, jadi kita bisa buat kayak video Q&A gitu ya, kayak YouTuber itulah. Oke. Nah, silakan dikerjakan dulu. Sampai di sini dulu videonya. Tetap di rumah ya. Kuliahnya dari rumah, jangan melalak kemana-mana. Sampai jumpa minggu depan.